Batak itu dikristenkan. Makanya banyak orang yang membakar ulos. Di konseling nggak ada. Ternyata 4 bulan, 5 bulan lahir. Sering bertentangan antara Kristen dengan adat ini. Shalom Amang. Shalom. Nah, selamat datang Amang di podcast kita. Ya. Terima kasih. Boleh dibantu Alif memperkenalkan kali ya. Oke. Nah, hari ini podcast kita kedatangan salah satu bintang tamu terbaiknya HKBP Setia Mekar nih. Yes. Di sini ada Amang Pendeta J. Huta Galung selaku Amang Uluan HKBP Setia Mekar. Sehat Amang? Sehat. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, Amang, di sini nih tadi temenku dia menggerutu nih karena teman-teman yang lain yang harusnya bertugas podcast hari ini nggak ada karena katanya mengikuti acara-acara adat. Nah, gitu. Iya, emang banyak banget. Ada yang ikut Bonataon, ada yang ikut pesta kakaknya, ada yang kayak ke rumah tulang yang nggak tahu yang pokoknya ribet banget deh Amang gitu. Nah, menurut Amang sendiri ada tuh apa sih Amang? Iya. Ya, terima kasih atas pertemuan kita siang ini. Soalnya adat begitu bagus ya, adat. Karena di situ kita udah jadi orang Batak jadi bangga. Mengapa? Kita lihat dulu. Sukunya Batak, bahasanya Batak, lalu aksaranya ada Batak, dan agamanya Batak. Itu dari awal. Jadi agak mirip-mirip dengan Yahudi. Yahudi itu sukunya Yahudi, bangsanya Yahudi, bahasanya Yahudi, dan agamanya Yahudi. Kan ada mirip itu. Jadi kita bangga sebenarnya jadi orang Batak, memiliki budaya yang sangat luar biasa kayaknya gitu. Itu hebat sekali. Jadi jangan pernah kita anggap bahwa Batak itu adalah keterbelakangan, bukan. Tapi justru yang sangat menentukan itu dalam perspektif komunitas yang paling indah di tengah masyarakat kita, gitu loh. Itu yang pertama dulu. Lalu kita lihat ada ciri orang Batak ya. Adanya adat dalam konteks habatahon. Ya. Adat dalam konteks habatahon Batak. Ya kan? Dikenal dengan sistem kekerabatan. Ada ruhut, ya kan? Ada ugarinya. Tata atur dan menjadi pedoman hidup. Nah itu, ada tata atur pedoman hidup dan memang sepertinya suatu keharusan untuk ditaati dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari orang Batak. Itu hebat sekali begitu. Jadi adat memang inang memerlukan membangun keakraban sosial. Adat itu sangat diperlukan untuk membangun keakraban sosial di tengah komunitas Batak. Makanya di situ ada 3 hal yang sangat menarik. Ada attitude. Jadi Batak itu memang ada attitude-nya. Ada sikap mentalnya gitu. Itu attitude. Jadi di dalam adat Batak itu pasti ada attitude, begitu. Kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal. Itu sikap mental. Lalu yang kedua ada habitus, inhabit. Nah itu adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh seseorang di mana dia berada. Lalu yang ketiga behavior. Behavior itu saudara adalah sikap individu yang memang telah terbangun dari sejak lama menjadi sebuah kebiasaan. Nah, 3 hal ini pasti memang mendukung adat. Jadi adat itu bukan asal sembarangan dibuat, tapi memang atas kesepakatan, atas kemufakatan, atas tindakan bersama dan keputusan bersama. Luar biasa orang Batak punya demokrasi yang sangat indah. Jadi tidak ada hanya saya, tidak ada. Tidak ada hanya kita, tapi ya yang adalah kebersamaan kita semua. Disitulah indahnya Batak kita. Saya pikir orang Batak itu sangat kaya dalam budaya, sangat kaya dalam cara berpikir, sangat kaya dalam sosialisasi diri, dan sangat kaya di dalam tolong menolong, bahu membahu. Di situ.
Jadi adat itu juga untuk mengatur ya, Mang. Iya. Untuk mengatur kelompok biar tidak sembarangan gitu ya, Mang. Benar. Berarti dalam kita mengikuti adat-adat Batak ini tuh sebenarnya penting sekali kita untuk ambil bagian gitu ya, Mang, ya, mengikuti segala rangkaian adat yang ada. Iya. Sebagai orang Batak terutamanya ya, Mang. Terus sama nih, kan ada lagi yang menarik kita sebagai orang Batak. Biasanya yang selalu identik dengan orang Batak, apalagi saat kita pesta, orang Batak itu selalu punya ulos, selalu pakai ulos. Nah, ulos ini apa sih emang maknanya? Karena pernah juga kami dengar katanya pemberian ulos itu dimaknai sebagai pemberian berkat. Mendekati gitu, mendekati dengan mengulosi. Iya, apalagi kalau yang kasih ulos tulang. Iya. Apakah benar begitu Kak Emang? Sebelum ke situ dulu saya, boleh ya? Sebelum ke situ ya. Boleh, Mang. Nah, tadi saya mau kembangkan dulu ada landasan ideologi orang Batak. Landasan ideologi orang Batak adalah 3H. Hamuraon, Hagabeon. Itu ideologi. Jadi sebelum negara ini punya ideologi, orang Batak sudah punya ideologi. 3H. Luar biasa itu. Jadi harkat dari orang Batak itu, Inang, walaupun memang mereka mayoritas di Sumatera Utara, di pedalaman Toba, di pedalaman Tapanuli, kan begitu. Tapi memang luar biasa. Kita saya bilang tadi ada sudah 3H. Hamram, Hagabeon, Hasangapo. Kekayaan. Jadi cita-cita, ideologi, idenya orang Batak itu cita-citanya kaya dan banyak anak. Lalu yang ketiga adalah memang dihormati, terhormat. Itu ideologi. Namun memang tidak semua, barangkali hampir tidak ada yang sampai ketiga hal ini. Kalau ada orang kaya, banyak hartanya, tapi nggak ada anaknya. Ada banyak anaknya, tapi hartanya nggak ada. Iya. Ya kan? Apalagi Hasangapun ini, Sangapun nggak selalu diukur dengan banyak uang. Jadi kalau ada yang dua ini baru tepat, memang tidak bisa dipikir. Jadi sangat-sangat langka sampai orang ketiga lagi. Walaupun ini jadi apa? Landasan ideologi, gitu. Nah, ada pula saudara, ada landasan filosofi, falsafah. Itu orang Batak punya. Gitu, apa itu? Landasan filosofi. Sobba marhula-hula, Dalihan tulu ya. Sobba marhula-hula, manat mardongat tubuh, elek marbol. Lulus CD-nya ya. Terus ya CD-nya ya, Bang, masih ingat. Iya. Gitu ya. Iya, aku kami CD itu. Iya. Jadi tarafnya ini sama semua. Jadi kalau nggak ada yang salah satu dari antara itu, namanya dalihan. Batu 3 tungku namanya maksudnya. Batu 3 tungku memasak. Ya kan? Sekarang nggak ada lagi magic jar semua kan gitu. Kompor listrik. Di situ. Jadi untuk saat saling mendukung. Jadi tiang itu saling mendukung. Hula-hula, dongat tubuh dan boru. Itu baru terjadi sesuatu kegiatan dalam orang Batak yang melaksanakan berbagai bentuk isi dari kegiatan orang Batak itu, baik dalam suka maupun dalam duka, maupun dalam pertemuan, maupun dalam undangan, maupun dalam persekutuan gitu loh. Banyak perspektif yang selalu dilakukan orang Batak. Nah, salah satu tadi, Inang, memang ulos dipakai untuk semua, baik dalam suasana suka maupun dalam duka, ya kan? Ini semua dipakai. Bahkan mengundang orang tetamu yang dianggap hebat, yang dianggap terhormat, itu juga diberi ulos. Nah, presiden kita juga iya, dapat ulos. seperti itu, seperti presiden, kan begitu. Nah, memang dari awal, Inang, penggunaan ulos di banyak orang menyebutkan penggunaan ulos di orang Batak itu adalah sepertinya okultisme. Itu yang dulunya memang dipercaya sebagai selembar kain tenun yang sangat indah, diberikan oleh Debata Mula Jadi Nabolon, membungkus roh manusia itu sehingga mendatangkan kesejahteraan jasmani dan rohani.
Itulah persepsi orang dulu. Nah ternyata belakangan ini orang menganggap begitu juga. Makanya banyak orang yang membakar ulos, karena dianggap itu adalah sisa-sisa berhala, sisa-sisa hasil beguon, sisa-sisa menyembah ya roh-roh orang mati. Karena dianggap roh orang mati itu memiliki kekuatan. Jadi inang sisa-sisa agama suku itu memang sampai sekarang belum bisa tuntas, belum bisa hilang itu. Nah ternyata ada anggapan orang bahwa dalam ulos begitu caranya. Mereka anggap bahwa dengan mengulos ini dianggap itu adalah suatu kegiatan yang sakral untuk memohon berkat dari orang yang diulosi tadi, gitu. Itulah hebatnya. Jadi tetapi apa artinya? Dalam Galatia 3:27 hanya Tuhan Allah yang berhak membungkus roh kita di dalam darah Yesus Kristus. Ya, saya ulangi kalimat ini. Hanya Tuhan Allah yang berhak membungkus roh kita dalam darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sehingga dari sana kita beroleh berkat. Jadi bukan dari persoalan ulus tadi. Jadi orang jangan salah tanggap. Ulus itu tidak ada punya magic. Ulus itu adalah budaya. Ulus itu hasil kerja. Sama seperti tenunan orang Jawa, orang Bali segala macam. Di Jawa ini banyak sekali ulus tenunan-tenunan. Tapi bukan dianggap magis. Kenapa kita berani-beraninya kita mengatakan ada unsur magisnya, sehingga itu adalah kekafiran, maka orang membakar itu? Enggak, bukan begitu. Karena ulus itu adalah pemberian yang untuk memberikan kehangatan jasmani, tidak ada. Maka setiap orang Batak pasti melakukan itu untuk mengulusi yang saya sebutkan tadi, hula-hula mengulusi borunya. Itu adalah salah satu bukti bahwa cinta kasih hula-hula tadi, tulang itu untuk berenya, gitu. Itu yang disebutkan tadi mengulusi itu. Jadi berarti lebih ke cinta kasih ya, membukti rasa sayang. Iya betul. Bukan meminta berkat dari hula-hula, bukan. Tapi bukti cinta kasih orang tua hula-hula tulang itu kepada menekannya, berenya, anaknya, begitu. Itu yang paling bagus sebenarnya, orang berpikir ke situ. Jadi jangan selalu dianggap bahwa itu magic, yang itu udah sisa-sisa keberhalaan, ya enggak. Sama di gereja sendiri kan ya, Bang, di HKBP itu ada memberikan ulos untuk lansia yang udah umur 70 tahun. Itu berarti tanda gereja mengasihi, gitu. Benar. Ucapan syukur gitu ya, Bang. Jadi kayak jemaatnya sudah melalui usia 70 tahun. Benar. Kayak mensyukuri. Jemaat sehat. Jadi bukan suatu pemberian berkat khusus gitu ya, Bang. Jadi kayak kain biasa lah ya, nggak ada ininya. Nggak ada magis-magisnya. Nggak ada bertuah-bertuahnya, nggak ada. Tapi yang adalah ulos tanda kasih dari gereja bersyukur kepada Tuhan atas usia 70 tahun si Inang dan si Amang ini, gitu loh. Bukan si Amang ya, si spasi Amang gitu ya. Amang dan Inang ini. Iya, Amang dan Inang. Kalau ada C-nya jadi lain. Oke. Jadi pembahasan ulos itu ternyata kita baru tahu ya, karena selama ini pemahamannya masih tentang berkat tadi itu. Oke. Selanjutnya nih, Amang, ada juga pernah kita dengar tentang pasu-pasu raja. Iya. Pasu-pasu raja tuh apa sih konsepnya, Amang? Apakah benar katanya dulu raja adat yang memberikan pasu-pasu? Jadi pernikahan itu tidak dilakukan di gereja. Benarkah begitu, Amang? Memang sampai sekarang peristiwa-peristiwa pasu-pasu raja masih ada, masih kita lihat itu, baik di daerah, kebanyakan di daerah begitu. Sebenarnya itu kebanyakan karena MBA, married by accident, gitu. Itu kebanyakan. Jadi bukan karena selera aja, bukan karena kemauan, bukan. Tapi memang harus akhirnya jadi ada di situ dianggap pengesahan dari hukum adat, bisa diberikan berkat dari tokoh adat, dari raja adatnya untuk orang yang mau melangsungkan pernikahan. Dan mereka tidak malu datang ke gereja.
Karena bagaimanapun itu sudah melanggar kesucian, kekudusan. Padahal dalam kekristenan itu pernikahan itu adalah mengawali dan meresmikan. Awal dan resmi kan begitu. Jadi bukan meresmikan doang, bukan. Mengawali sudah itu. Beda, mengawali dan meresmikannya di gereja. Mengawali dan meresmikan itu gereja. Jadi kalau pastor aja itu hanya meresmikan, mengawali sudah kan gitu. Itu persoalan. Jadi kebanyakan begitu, sehingga melalui tadi kemufakatan, kekerabatan dan musyawarah dari tokoh-tokoh adat yang di dalam satu daerah itu, maka dilaksanakanlah pasu raja itu. Tapi saya pikir orang yang begitu, menurut saya ya, orang yang begitu saya pikir masih lebih bermoral daripada ditutup-tutupi. Sudah swanger dia 3-4 bulan ditutupi, ditanya pendeta segala macam, di counseling nggak ada. Ternyata 4 bulan 5 bulan lahir. Itu lebih tidak bermoral. Dia memaksakan diri meminta berkat Tuhan padahal dia sudah kotor gitu loh. Di situ. Nah, ternyata pun sekarang banyak gereja yang sudah mengesahkan itu. Nggak peduli. Kalau kita tanya pendeta atau gerejanya, Pak Pendeta kenapa diberkati? Loh, Amang jangan salah, mereka minta berkat. Mereka belum pernah berberkati, makanya mereka minta berkat. Nah, itulah hebatnya sekarang kan begitu. Padahal di dalam kekristenan, khususnya Protestan yang memang masih ketat di dalam kekudusan pernikahan, sakralitas pernikahan itu memang harus mengawali dan meresmikan. Gitu. Jadi ini jawaban kita juga sekarang terhadap gereja-gereja yang begitu bebas untuk melakukan pemberkatan nikah tanpa melihat bagaimana itu. Kan di dalam Alkitab itu kan begitu, mengawali dan meresmikan. Jadi Tuhan menciptakan manusia diberkati, baru beranak cucu kan begitu. Artinya diresmikan, diawali. Nah itu baru benar. Jangan suka-suka. Jangan suka-suka. Oke, begitu mungkin saya mau jawab tentang itu. Masih ada barangkali yang perlu kita. Ada nih, Amang. Ya. Ada lagi. Ini Amang, kan kita berpasan ya, Amang. Mungkin ini pertanyaan kita ya yang bingung gitu, Amang. Ada aja saudara-saudara kami nih, Amang. Pas pasca itu dia buah ijuk ke kuburan, Amang. Padahal kita tahu di gereja pun ada ibadah buah ijuk di jam 5 subuh ya kan. Ya. Tapi masih banyak yang pergi ke kuburan untuk berdoa, Amang, di kuburan. Itu menurut Amang gimana? Ya, sebenarnya berdoa di semua tempat bisa. Itu pasti. Tetapi janganlah kita buat doa itu hanya tradisi. Yang ya kebiasaan bukan di situ. Masalah Paskah itu kita tahu bahwa Maria, ya, Maria Magdalena, Maria Salome datang pagi-pagi subuh benar kan begitu. Sebenarnya kan mereka bukan mau berdoa, mereka hanya mau meminyaki, mau ketemu dengan mayat. Nah itu sama mereka. Dengan begitu rasa takut. Padahal di situ Yesus sudah bangkit. Memang tradisi dari dulu gereja-gereja mengingat Yesus bangkit pada saat subuh sekali, makanya orang berbondong-bondong ke kuburan. Jadi secara simbolis bahwa setiap orang yang datang ke kuburan itu berdoa, bernyanyi segala macam. Dan itu mengingatkan mereka bahwa ternyata orang mati pun akan bangkit nanti. Sama seperti Yesus yang bangkit. Hanya di situ, saya mau katakan bahwa itu hanya di situ tradisi orang Kristen datang ke kuburan dulu. Padahal bukan begitu pengertiannya. Kalau kita mengingatkan kita bangkit dari antara orang mati, bisa saja ke gereja kita kan? Enggak harus ke kuburan. Karena ke kuburan itu nggak ada di situ. Itu hanya tinggal tanah gitu.
Sama itu dengan seolah-olah di kuburan itu masih ada punya kekuatan. Padahal dalam firman Tuhan, orang yang sudah mati, badannya tinggal masuk ke dalam tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, kan begitu. Itu konsep orang Kristen. Jadi nggak ada lagi yang tahap apa di situ. Itu tinggal tanah, kan begitu. Tapi masih mungkin orang masih mengatakan bahwa masih ada kekuatan. Tapi saya mengerti bahwa ketika datang orang berdoa, nyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulu di tradisi di daerah masih berbondong-bondong ke kuburan, saya mau katakan bahwa itu mengingatkan di atas kuburan itu kita mengingat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga bangkit juga dari antara kubur ini, gitu. Itunya maksudnya itu. Jadi itu nggak perlu lagi hanya tradisi. Di gereja juga nggak ada masalah. Kita diingatkan hanya secara mengingatkan bahwa ketika kita rayakan Yesus bangkit, di gereja pun kita mengingatkan itu bahwa kita juga bangkit dari antara orang mati. Gitu. Ternyata adat Kristen tuh seru banget ya, sangat banget berhubungan. Jadi kayak dulu persepsi saya adat tuh kayak ribet, ngapain sih, kayak buang-buang waktu, mungkin kayak gitu ya bagi anak muda. Ternyata sekarang menarik sekali. Ya, satu lagi nih Omang yang masih jadi mungkin sedikit pertanyaan juga untuk saya. Kan setiap tahun yang saya tahu selain ada acara gereja seperti Natal, Paskah, gereja kita khususnya HKBP selalu mengadakan pesta gotilon. Nah, pertanyaan saya, Mang, pesta gotilon itu pesta adat yang diadakan gereja atau pesta gereja yang mengikuti adat? Gimana sih, Mang, penjelasannya tentang pesta gotilon? Iya, sebenarnya kalau saya mau buka itu adalah gereja kita mengikuti alur kisah sejarah umat Israel. Nah, mereka memang juga melakukan pesta panen yang disebutkan dengan pesta gotilon setiap tahun itu. Jadi di dalam perayaan orang Israel dan perayaan orang Yahudi, setiap tahun ada dilaksanakan dengan pesta panen. Nah, di situ untuk mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan kalau mereka memang menikmati hasil panen mereka yang telah diberkati oleh Tuhan. Nah, tradisi real dari agama Israel itulah justru diangkat juga oleh HKBP, bahwa sebenarnya disebutkan pesta panen adalah mempersembahkan patumonaan. Apa patumonaan? Hasil sulung dari apa yang kita pergumulkan dalam setiap pekerjaan kita setahun itu. Karena memang apalagi di Indonesia dikenal dengan negara agraris. Dulunya kan begitu, sekarang aja nggak ada lagi agraris. Jadi bangunan tahanlah, nggak tahu lagi. Nah, karena agraris dia hanya pertanian, jadi ada panennya gitu loh. Nah, disitulah memang gereja kita juga membuat itu untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan melalui seluruh panen berkat Tuhan itu, yang menjadi ukuran yang sangat mendasar bagi orang Kristen mensyukuri apa yang telah diterima dari Tuhan. Dan dulu itu panen itu dibawa ke gereja. Padi, gandum, jagung, semua hasil ladang panen itu dibawa ke gereja. Dan Inang tahu di daerah itu pendeta nggak ada belanja uang, nggak ada uang dikasih gaji dulu. Itu adalah hasil panen. Jadi padi, itu ada lumbung gereja, lumbung besar banget itu, bisa ratusan kaling di situ. Jadi setiap panen, anggota jemaat bawa ke gereja. Jadi persembahannya untuk Tuhan melalui gereja. Nah, dari situlah dijual pendeta itu padi itu untuk bayar hidupnya, gitu. Jadi uang nggak ada, hasil panen ya. Hasil panen. Nah, dikembangkan itu menjadi pesta gotilon untuk gereja sampai sekarang. Jadi kalau sekarang bukan pesta gotilon, panen lagi, karena kita memang panen setiap minggu, panen setiap bulan. Kan ada beda konsep panen. Beda iya. panen. Tapi tujuannya memang untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima di dalam pergumulan pekerjaan kita.
ada panen harian, panen Mingguan, bulanan. bulanan. Itu. Di situ arti ya, yang sangat mendasar saya pikir untuk Betilon ini. Mungkin kita sebenarnya masih banyak ya mau pertanyaan-pertanyaan kita tuh, cuman mungkin untuk sesi kali ini kita biar pada penasaran ya, biar ada sesi-sesi podcast berikutnya. Iya, yang akan dijawab oleh Amang lagi. bener kan, Lin? Ahlinya kan yang aku datangkan kan. Nah, gue yang tadinya bete, malah kayak ribet banget kan, kayak wah jadi tertarik gitu Jadi ya. malah punya banyak pertanyaan. Ya, makanya nanti di sesi berikutnya Amang. Tapi terakhir nih Amang, kita kan HKBP ya, Ya. Huria, Kristen, Batak, Protestan. Jadi maksudnya itu agamakah yang gimana sih? Agamakah Oke. yang dibatakkan Ada, atau iya, Batak Batak yang yang dibawa ke agama? Ya, Yang mana nih, Om? makasih atas pertanyaan itu, sangat menarik begitu. Iya. Sangat bagus. Kan HKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Bukan Huria, Batak, Kristen, bukannya. Oh, Kristen Tapi dulu. Huria, Kristen dulu, artinya Batak itu dikristenkan. Oh, iya. Jadi bukan Kristen yang dibatakkan. Ya, itu harus jelas di situ. Kenapa? Injil, terang Injil menyinari semua suku bangsa. Terang Injil. Iya kan? Matius 5 ayat 14, 15, 16 kan begitu. Injil terang untuk manusia. Sekaligus Injil itu menebarkan. Jadi menerangi dan menebar. Karena apa? Karena Injil itu kamu adalah terang dan garam. Jadi Injil itu, Kristen itu menyinari dan menggarami segala bentuk nilai budaya yang ada di dunia ini. Jadi bukan budaya itu yang menggarami Injil, bukan. Makanya Batak itu yang dikristenkan, bukan Kristen yang dibatakkan, gitu. HKBP, Kristen dulu, udah Kristen. Kristennya untuk apa? Untuk Batak. Oke. Bataknya Batak Protestan. Kita kan Protestan tukang protes itu. Protes dalam arti baik ya Bang ya, dalam arti baik. Benar. Yang arhat banget. Jadi itu tadi, memang dia menerangi dan menggarami. Itu ya, luar biasa. Jadi terang, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi Kristen itu menerangi dan menggarami, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, begitu. Tapi ada hal yang mungkin lebih condong, apa sih sebenarnya yang sering bertentangan antara Kristen dengan adat ini, begitu ya. Saya masih terus tergelitik tentang adat Batak di dalam kematian. Di dalam kematian itu keluarga kan berduka, semua berduka. Tetapi di situ, di dalam kedukaan itu, keluarga harus mempersiapkan si abrek-abrek uang. Iya kan? Apa yang mau dimasak? Kalau catering bagaimana? Kalau si gagak horbo atau gimana? Itu harus jelas. Harus mengeluarkan puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan juta orang ketika ada yang orang meninggal, padahal mereka berduka. Berapa ulos, berapa lembar, uang piso-piso, jambar, segala macam. Aduh, di situ kelemahan kita sebenarnya. Jadi ternyata orang Batak itu ketika terjadi kematian, meninggal dunia satu anggota keluarga, A sampai Z itu uang semua mengalir. Di situ yang saya nggak suka melihat. Ternyata katakanlah pihak hula-hula, pihak tulang mungkin lalu memaksakan itu. Itu yang mengerikan sekali gitu. Jadi enggak gimana dengan kondisi ke depan. Lalu yang kedua, pernikahan. Iya kan? Pernikahan bisa sampai 600, 700 bahkan 800 juta habis uang. Iya kan? Untuk sinamok lah, untuk gedong lah, untuk namosok lah, untuk segala macam.
Sementara setelah pemberkatan nikah mereka ngontrak. Bayar utang lagi, udah ngontrak Bayar utang. Ngapain sih itu? Jadi gengsi, di situ kelemahan gengsinya itu. Jadi gereja harus menyoroti itu sebenarnya. Harus disoroti yang begitu. Sebab tanpa adat pun pernikahan sah. Jadi jangan dibilang karena nggak ada adat nggak jadi pemberkatan. Oh itu terlalu jelek banget gitu loh. 2 orang pun datang, bagus administrasi lengkap, datang 2 orang diberkati sah itu. Pulanglah dengan damai, nggak ada masalah. Jadi jangan bukan karena harus adat harus aduh. Nah, karena selesai pesta melarat kan. Iya. Sehingga banyak orang memang sekarang sepertinya hampir alergi dengan adat itu. Bahkan jadi kayak menunda-menunda pernikahan karena itu, Amang. Ya mungkin ibu enggak ya. Kebetulan teman-teman kita mungkin ini juga nanti yang menjawab anak-anak Naposa di luar yang takut nih ngajak nikah pacarnya karena pesta adat yang tadi itu yang mahal itu, Amang. Itu jadi bang nggak kita gereja tidak tergantung kepada adat. Dan tidak ada pengaruh. Yang penting selalu sudah saling mengasihi. Kami Amang datang di counseling berkati selesai. Untuk atau pesta untuk resepsi segala macam gitu bukan urusan. Iya. Tapi sebenarnya ada maksudnya kalau memang mereka mampu oke aja ya Amang. Cuman yang jadi masalah karena terlalu menginginkan banyak orang yang memaksakan. Iya, karena gengsi itu tadi ya. Iya, masalah gengsi benar. Iya, gengsi. Berat ya kalau itu ya Amang ya. Tapi benar-benar menarik banget sih Amang ini. Mungkin nanti kita akan akan ada sesi-sesi berikutnya kali ya. Boleh. Karena adatnya cukup besar dan kompleks gitu. Iya, sangat ribet memang. Memang dari kelahiran pasti ada adatnya sampai kematian pun ada adatnya. Mulai dari kelahiran sampai kematian. Iya. Semua dibalut dengan adat. Memang sih bagus. Itu tadi adalah kesepakatan lah. Sama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam persekutuan adat itu kan gitu. Banyak positifnya. Tapi yang bertentangan itu masih banyak yang bertentangan. Sesuai dengan apa ajaran dogma Kristen ya, ajaran dogma yang bagus dari kekristenan itu. Apalagi pemaksaan itu loh. Keharusan. Di kampung itu, meninggal orang tuanya terpaksa jual sawah. Karena nggak ada persiapan stok uang. Kerbonya ada itu dijual. Bahkan mungkin ada yang ngutang. Waduh. Repot. Oke, jadi bagaimanapun juga adat itu memang harus Kristen yang lebih dulu ya, yang lebih ininya. Ya. Kristen. Karena kita Huria Kristen Batak, Protestan. Jadi kita Kristennya yang utama, Bataknya kemudian. Gitu. Bataknya yang dikristenkan gitu ya teman-teman semua. Bukan Kristen yang dibatakkan, tapi Batak yang dikristenkan ya. Gitu. Kalau gitu Amang, terima kasih banyak untuk waktunya dan jawaban-jawaban yang sangat membuka pikiran kami yang bertanya-tanya tentang adat ini. Mungkin nanti kami akan undang Amang lagi karena terlihat cukup menarik nih. Boleh. Masih banyak yang mau kami kupas bersama Amang ke depan. Baik. Terima kasih. Untuk podcast kali ini, terima kasih Amang. Baik, terima kasih. Shalom.